S213. Sayang, panggil Sean. Mana belanjaanmu? Hanya itu? Tunjuk Sean pada 3 paper bag yang teronggok di bawah meja rias. Lanita mengangguk. Tadi kulihat jauh hari membawa banyak sekali paper bag. Oh, itu punya Sharon. Jawab Lanita yang saat itu sedang membubuhkan serum ke wajahnya. Sean menghela napas pasrah. Kamu beli apa? Kenapa belanjaanmu sedikit? Itu beli baju sama sepatu buat ke kampus. Sharon bisa belanja begitu banyak, tapi kenapa kamu malah belanja hemat? Bajuku saja di lemari sudah penuh. Malah masih ada yang berbandrol. Tas juga sudah punya beberapa. Lagi pula untuk apa banyak-banyak baju? Ya, yang old fashion kamu singkirkan saja dari lemari. Usul Sean seraya menyentuh kedua pundak istrinya. Lanita menutup botol serumnya. Old fashion jika masih bagus dan utuh kenapa harus dibuang? Baju yang bagus itu bukan terletak pada old fashion atau kekiniannya, melainkan baju yang bisa dan sudah pernah kita pakai untuk beribadah. Buat apa bagus kalau baju itu tidak pernah sekalipun kita pakai untuk ibadah? Apa yang kita kenakan juga ada hisapnya. Bukan begitu, sayang? Ucap Lani pelan. Sean menarik napas dalam lalu mencium pucuk kepala Lanita. Contoh koleksi baju ke kampus aku sempatkan untuk sholat duha dan sholat duhur di masjid kampus, biar baju yang kerap aku pakai keluar, setidaknya pernah dipakai untuk ibadah. Aku juga sebetulnya ingin pakai kerudung, sayang. Makanya aku sedikit ngan beli baju baru berlengan pendek. Kamu mau pakai kerudung? Tanya Sean sedikit terkejut. Bolehkah? Lanita mengangguk. Sean mendekatkan wajahnya ke telinga Lanita. Kalau begitu, mari besok kita beli banyak gamis dan kerudung. Tawar Sean. Kamu gak apa-apa kalau aku pakai kerudung? Loh, ya harusnya aku bersyukur karena kamu mau menutup aurat. Aku juga lebih tenang. Meski ya, mengenakan kerudung kamu pasti tampak jauh lebih cantik. Sean menjawel ujung hidung Lanita. Besok bukannya kita mau ke panti asuhan? Tanya Lani. Iya, ada acara makan dan doa bersama di sana. Pulang dari panti aku antar kamu shopping baju-baju muslim. Ucap Sean. Lanita mengecup leher Sean. Keesokan harinya, Sean dan Lanita juga Aji Saka mengunjungi salah satu panti asuhan yang kerap mendapat kucuran dana dari perusahaan mereka. Pengurus panti dan anak-anak yatim piatu di sana selalu senang dengan acara rutin yang diadakan perusahaan Sean dan Aji Saka. Bukan hanya itu, Sean dan Aji Saka kerap menggandeng rekanan. Seperti para pengusaha lain, ibu-ibu dharma wanita atau pihak para pemilik yayasan untuk menggalang dana demi kelangsungan beberapa panti asuhan. Di tengah-tengah acara, Lanita meminta izin pada Sean melihat sekitar panti yang baru saja selesai diperluas pembangunannya. Lebih banyak kamar, arena bermain dan tempat beribadah. Saat Lanita tengah berjalan-jalan sendirian, dia melihat seorang anak lelaki yang berjongkok sendirian di rerimbunan pohon taman. Anak lelaki itu tampak terisak sambil menggaruk-garuk tanah dengan patahan ranting pohon. Saat Lanita hendak menegurnya, sekonyong-konyong ada anak perempuan yang berlari memanggilnya. Rangga! Panggil gadis bernama Sisi yang di kedua tangannya membawa kotak makanan. Ini, kubawakan makanan buatmu. Sisi menyodorkan makanan pada Rangga. Rangga tengadah, tangan kecilnya gemetar menerima kotak makanan dari Sisi. Terima kasih, Ci. Sisi ikut berjongkok di sebelah Rangga. Sana, kamu jauh-jauh dariku. Aku kan bau. Usir Rangga. Aku gak ngerasa bau. Aku mau kamu ke depan. Banyak orang kaya. Biar mereka lihat keadaan kamu dan buduk kamu itu diobatin. Kalau harus ngandelin ibu panti, kamu gak akan pernah dikasih obat. Ucap Sisi membuat Lanita yang bersembunyi di rimbunan pohon mengernyit. Rangga menggeleng. Nanti aku dimarahin ibu panti kalau orang kaya itu sudah pada pulang. Nanti juga ada acara adopsi anak. Banyak orang tua kaya yang mau adopsi anak, enggak? Ucap Sisi lagi. Apalagi itu,
Mana ada orang tua yang mau adopsi anak budukan sepertiku? Ucap Rangga sendu. Kamu selalu saja begitu. Ya, sudah. Cepat makan. Oh, aku lupa bawa airnya. Sebentar ya, aku ambilin lagi. Sisi melesat berlalu sebelum sempat Rangga melarangnya. Rangga membuka kotak makanan pemberian Sisi. Dia menyentuh isi kotak dengan tangan gemetar. Tapi sebelum sempat makanan itu mampir ke mulutnya, beberapa anak lelaki seusianya menendang kotak makanan hingga isinya berhamburan. Cuci tangan dulu tuh, tangannya yang budukan. Memang kamu gak jijik makan dengan tangan kotor begitu? Sahut salah satu anak. Lanita menutup mulut menahan pekikan melihat kejadian tersebut. Dia hendak keluar dari persembunyiannya, tapi dia ingin tahu dulu apa lagi yang akan diperbuat anak-anak itu. Kamu dapat makanan itu dari mana? Tanya salah satu anak dengan wajah tengil menyebalkan. Anak yang lain membisikkan sesuatu ke telinga anak yang bertanya pada Rangga. Oh, Sisi yang bawain makanan ini. Anak itu menginjak-injak makanan Rangga. Guntur! Teriak Sisi yang membawa satu botol air mineral berlari ke arah kawanan anak laki-laki yang berdiri mengelilingi Rangga. Kamu jahat banget, sih! Selalu aja gangguin Rangga. Umpat Sisi memukul Guntur dengan tangan mungilnya. Kamu ngapain sih suka banget temenan sama anak budukan kayak dia? Dumel Guntur. Karena dia baik. Jawab Sisi. Halah, anak budukan yang cengeng saja kau sukai. Guntur mendorong bahu Rangga hingga Rangga terjatuh. Guntur! Teriak Sisi marah sambil menolong Rangga untuk berdiri. Guntur menarik lengan Sisi agar tidak dekat-dekat Rangga, tapi Sisi berusaha melepaskan diri. Lepasin! Pekik Sisi. Tapi Guntur terus memaksa Sisi menjauh dari Rangga. Jangan dekat-dekat dia! Dia itu bau! Kamu yang mulutnya bau! Jerit Sisi. Lanita keluar dari persembunyiannya. Hei, anak-anak! Lepaskan gadis kecil itu! Teriak Lani. Guntur terkejut. Dia segera melepaskan cekalannya pada lengan Sisi. Guntur merasa gentar karena tingkah menyebalkannya diketahui istri salah satu donatur terbesar panti asuhan. Maaf, Bu. Saya hanya nggak mau Sisi temenan sama si anak bau. Kelit Guntur. Aku melihat semua yang terjadi barusan. Kalau dia bau memang kenapa? Bukan berarti kamu harus menginjak makanan serta mendorong tubuhnya dengan kasar seperti tadi. Minta maaf pada Rangga. Ucap Lani sedikit gemas. Guntur terkesiap. Dia tak menduga Lanita melihat perbuatannya. Teman-teman Guntur saling mencolek. Mereka saling bertukar pandang lalu secepat kilat berlarian meninggalkan tempat itu. Hei, kalian! Lani geram melihat tingkah Guntur dan teman-temannya. Ibu cantik, terima kasih sudah nolong aku. Ujar Sisi pelan seraya tengadah menatap wajah Lani penuh kekaguman. Perhatian Lani teralihkan. Dia tersenyum dan membelai kepala Sisi. Rangga masih saja menunduk dengan tubuh gemetar. Hati Lani menjadi iba melihatnya. Lani berjongkok dan menyentuh bahu Rangga. Tapi Rangga beringsut menjauh. Hei, kenapa menjauh? Tanya Lanita. Maaf, Bu, aku bau. Sahut Rangga nyaris berbisik. Lanita tersenyum lalu kembali mendekat pada Rangga. Kata siapa kamu bau? Ibu nggak merasa kamu bau. Sini. Lanita kembali menyentuh kedua bahu Rangga. Kamu lapar, ya? Ikut ibu ke aula, yuk. Banyak makanan di sana. Rangga menggeleng cepat. Aku bau, Bu, di sana banyak orang kaya. Aku takut mereka jijik. Rangga menggeleng keras. Lanita menghela napas dalam. Ibu cantik, Rangga nggak akan mau diajak ke aula.
Makanya tadi aku bawain kotak makanan. Aku tahu Rangga pasti lapar. Tukas Sisi. Lanita melihat sorot ketakutan di mata Rangga. Dia tak ingin memaksa. Kasihan anak ini. Kalian tunggu di sini, ya. Ibu mau ambilkan makanan untuk Rangga. Jangan kemana-mana. Titah Lani. Rangga diam saja tapi Sisi mengangguk senang. Lanita berjalan menuju aula panti dengan langkah cepat. Bisa-bisanya panti asuhan yang sering didanai Sean punya anak yang tak terurus. Tanpa banyak kata Lanita membawa beberapa makanan di dalam aula. Dia kembali ke tempat Rangga dan Sisi berada. Ini, makanlah. Jangan khawatir teman-teman nakalmu datang lagi. Ibu temani kalian makan, ya. Ucap Lani membawa Rangga dan Sisi ke tempat yang lebih teduh di taman panti. Rangga mulai memakan snack yang dibawa Lani dengan tangan gemetar. Hati Lani nelangsa. Anak lelaki di depannya tampak tak terawat serta sangat kurus. Jangan menangis, ada ibu. Ucap Lani lembut. Sorot mata Rangga yang teduh begitu menenteramkan hati Lani. Rangga sering dijahatin teman-teman yang lainnya di sini? Tanya Lanita pada Sisi. Sisi mengangguk. Iya, Bu, kasihan Rangga. Dia cuma bisa diam saja kalau digangguin. Aku sedih, makanya aku sering belain. Terima kasih ya sayang, kamu sudah membela temanmu yang lemah dan teraniaya. Lanita membelai lembut kepala Sisi. Sisi tersenyum renyah. Wajahnya ceria melihat senyum Lanita yang tulus. Lanita menghela napas dalam. Rangga, kamu mau tinggal sama ibu? Rangga terdiam. Sisi terbelalak. Ibu mau adopsi Rangga? Pekik Sisi tampak girang. Lanita tersenyum. Kamu mau tinggal di rumah ibu, nak? Makanan di tangan Rangga terjatuh. Dia gemetar. Sorot matanya yang teduh kini mengembun. Lanita memeluk Rangga. Entah kenapa Lanita mendadak ingin sekali membawa Rangga pulang ke rumah. Dia harus meminta izin Sean. Harus. S214. Rangga menitikkan air mata mendengar ucapan wanita cantik di depannya. Lanita menyeka air mata Rangga. Tapi Rangga menepis halus, tak mau disentuh jemari Lanita yang bersih dan terawat. Rangga berdiri dan secepat kilat berlari kencang. Rangga! Kejar Sisi. Lanita hendak mengejar, tapi kedua bocah itu berlari dengan tangkas hingga cepat sekali menghilang. Ponsel Lani pun berdering. Kamu di mana? Tanya Sean. Aku di taman, bersama anak panti, tapi mereka. Kaulah cepat, kita pulang. Mama Den masuk rumah sakit, pendarahan. Potong Sean. Ya Tuhan! Pekik Lanita segera berjalan cepat menuju aula. Pikiran Lanita terbagi. Ajakannya pada Rangga harus terpecah karena Den dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit Tante Gloria kan? Tanya Lani saat sudah berada di mobil. Sean mengangguk. Mama jatuh atau bagaimana? Tanya Lanita. Gak kenapa-kenapa. Saat sedang memimpin meeting tiba-tiba saja keluar cairan merah merembes di betisnya. Mama tentu saja panik. Untung semua pegawainya bergerak cepat membawa Mama ke rumah sakit. Jelas Sean. Lanita mengigiti bibir bawah juga kuku jempol tangannya. Tenanglah, sayang. Semoga Mama dan janinnya baik-baik saja. Sean merengkuh kepala Lanita ke dadanya. Setibanya di rumah sakit, Lanita dan Sean akhirnya bisa bernapas lega. Kandungan Dean tidak apa-apa, hanya saja Dean wajib bedrest selama 1 bulan penuh. Bukan hanya fisik yang harus istirahat, pikiran pun harus istirahat. Hal itulah yang menjadi pemikiran Arik. Dia mau tak mau harus terjun ke dunia bisnis milik istrinya. Dean sebetulnya meminta Arik menggantikannya di perusahaan, tapi Arik dengan santun menolak. Namun melihat kondisi istrinya yang memang harus rehat, Arik memutuskan berdiri sebagai pimpinan perusahaan karena Lanita belum cukup mampu dengan posisi tinggi tersebut. Ma,
tinggal di rumahku saja, ya? Pinta Sean pada Dan. Dan yang sedang berbaring lemah hanya tersenyum. Rumahmu sudah banyak orang begitu, nak. Justru karena banyak orang, Mama nanti saat berdress ada yang mengurusi, memantau dan tidak kesepian. Tukas Sean. Dan tampak berpikir. Rumahmu itu memang sudah seperti hotel. Banyak kamar kosong. Kekeh Dan. Iya, Ma, memang sengaja. Makanya Mama selama berdress tinggal di rumahku, atau selama Mama hamil bahkan seterusnya tinggal di sana, aku sungguh tidak keberatan. Dan sebetulnya tertarik berkumpul di rumah Sean, tapi dia juga memiliki adik. Sudah tentu dia harus meminta izinnya. Kalau kamu ingin berdress di rumah Sean, aku izinkan. Arik mengerti keinginan hati Dan. Aku juga bisa lebih mudah berbincang dan belajar bisnis dari Sean dan Ajisaka. Ucap Arik lagi. Dan tersenyum senang. Arik sebetulnya capable memimpin perusahaan. Dia hanya tak ingin menonjol saja, nak. Ucap Dan pada Sean. Aku percaya, Mah. Sean manggut-manggut. Dan dirawat di rumah sakit selama 1 malam. Esoknya Dan boleh kembali pulang dan tentu saja dia pulang ke rumah menantunya. Betapa ramai rumah Sean saat ini. Tapi semua penghuni rumah menyambut kedatangan Dan dan Arik dengan sukacita. Lanita pun begitu senang karena semua orang yang dia kasihi berkumpul dalam satu atap. Sayang, aku dari kemarin mau bicara. Ujar Lani. Bicara apa? Tanya Sean sembari menyeruput teh chamomile kesukaannya yang dibubuhi beberapa helai saffron. Lanita menceritakan tentang Rangga pada Sean. Sean pun mengernyit. Aku sedikit banyak hafal anak panti milik Ibu Wardah. Tak ada satupun anak yang kau sebutkan ciri-cirinya. Gumam Sean. Aku kemarin mengajak anak itu tinggal bersamaku. Cicit Lanita ragu. Siapa? Rangga. Hanya Rangga? Lanita mengangguk. Kasihan sekali. Kurus dan tak terawat. Apa besok kita ke sana lagi untuk memastikan? Besok aku sibuk sampai siang. Longgar dari jam 2 hingga pulang. Biar Hilda yang menghandle sisanya. Lani menusuk-nusuk dada bidang Sean manja. Sean gesit menangkap jemari Lanita dengan gesit. Jangan bertingkah manja seperti ini kalau kau tak ingin kuterkam, Lani. Desis Sean menggigit hidung Lani. Bibir Lani mengerucut seraya mengusap ujung hidungnya. Sean merapatkan duduknya lalu menghidu aroma rambut istri cantiknya itu. Aku bukan mengajakmu main badminton, kok? Cebik Lani. Lalu apa? Voli ranjang, Sean terus saja menghidu wajah dan leher Lanita. Jangan begini dulu. Aku belum selesai bicara soal Rangga. Lanita mendorong tubuh Sean. Kau mau mengajaknya tinggal di rumah ini, kan? Tanya Sean. Lanita mengangguk. Kau setuju? Sean bersendawa pelan. Maksudmu merawat Rangga di rumah ini? Mengadopsinya jadi anak kita? Lani mengangguk lagi. Ya sudah, besok kita bawa Rangga. Sahut Sean enteng. Lani mengernyit. Semudah itu? Lalu mau aku persulit? Kekeh Sean. Rangga itu budukan, loh. Memang kamu gak jijik? Kamu saja gak jijik. Untuk apa aku jijik? Bukannya kamu mengajaknya tinggal di sini untuk dirawat? Sean berucap kalem. Sean sayangku, kita mau adopsi anak, kenapa kamu menanggapinya dengan santai? Loh, kamu ini aneh. Lalu aku harus menanggapinya seperti apa? Aku hanya harus mengevaluasi semua pengurus panti dan dana yang mereka terima. Dilihat dari pembangunan dan perluasan panti yang cukup berkesinambungan tiap bulannya, aku percaya jika dana para donatur tersalurkan dengan baik. Tak kuduga jika ada satu anak yang luput dari pantauan kami. Atau jangan-jangan sebetulnya semua anak tak terawat? Sean berpikir.
Tapi kulihat mereka ceria dan sehat serta memakai baju yang sangat layak pakai. Imbuh Sean. Kita besok ke sana lagi, deh. Pinta Lani. Iya, iya terus. Gerutu Lanita. Aku serius, loh. Kita sebelumnya nggak pernah bahas adopsi anak. Tapi kenapa kamu dengan santai menyetujui Rangga diajak ke rumah? Ya kan yang kamu ajak ke rumah anak lelaki bukan lelaki dewasa. Kalau lelaki dewasa yang kamu ajak tinggal di sini tentu saja aku tolak. Jawab Sean enteng. Lanita memberenggut. Kamu minta kapal pesiar akan kuberi, apalagi meminta seorang anak untuk dirawat? Permintaanmu keluar dari lubuk hati paling dalam, seorang anak kudisan dan yatim piatu. Tugas kita nanti adalah mengarahkan anak itu menjadi pribadi yang baik dan tangguh serta soleh, bukan begitu, sayang? Sean membelai kepala Lanita. Lanita tersenyum. Kenapa begitu mudah meminta sesuatu padamu, Sean? Kau tahu, Susanna dulu adalah anak remaja penuh kudis di tubuhnya. Hidup di jalanan dan dipaksa menjadi pengemis serta pencopet oleh organisasi tertentu. Ucap Sean. Aku sudah tahu masa lalu Susanna, tapi aku baru tahu kalau dulunya Susanna budukan. Dia kurawat dengan penuh cinta dan jadilah seperti sekarang. Kaku! Kekeh Sean merasa geli teringat Susanna yang kaku ternyata bisa juga hamil anak Dimitri. Kenapa malah tertawa? Tanya Lanita. Kupikir dulu Susanna menyukai sesama jenis karena tak sekalipun kulihat dia tertarik pada lawan jenis. Tapi jodohnya adalah si manja Dimitri. Sean menerawang. Oh, aku lupa. Lanita tiba-tiba saja melesat keluar kamar. Tak berselang lama dia muncul kembali dengan semangkuk hidangan istimewa buatan Sri. Kamu harus coba ini. Titah Lanita. Apa itu? Sean mengernyit melihat makanan yang tampak asing baginya. Cobalah. Ini makanan istimewa. Lanita menyuapi Sean. Sean mengunyah dengan perlahan, menemukan rasa yang nyaman di lidah. Enak? Apa ini? Tanya Sean. Jawab dulu enak apa, nggak? Desak Lani. Enak, lagi. Sean meminta suapan kedua. Lanita mesem nakal. Dimitri bilang, ini makanan untuk hewan ternak tapi Sri menyulapnya menjadi makanan layak konsumsi manusia. Enak, bukan? Sean teringat percakapan absurd istrinya dengan para pegawainya kemarin lalu. Oh, ini yang namanya Kade Demes? Enak juga. Sean meminta lagi suapan ketiga. Kok, kamu tahu? Ya, kebetulan saat kamu minta makanan ini, aku sedang memantau CCTV di ruang rahasia. Lanita manggut-manggut. Rasanya nggak kalah jauh dengan makanan internasional buatan Dimitri, kan? Ya, tetap beda. Kekeh Sean. Sok luar negeri. Cebik Lanita. Bukan sok luar negeri, sayang. Lidahku memang nyaman dengan makanan western. Tapi bukan berarti aku tak suka makanan dalam negeri. Hanya saja Dimitri mengolah makanan dalam negeri dipadu-padankan dengan aneka bumbu kualitas impor. Ya suka-suka dia saja memasak. Kebetulan mulai dari rasa masakan serta keloyalannya cocok denganku. Sean memberi pengertian. Ya. Sahut Lanita memakan Kade Demes bergantian dengan Sean. Di kamar, kedua pasangan harmonis itu menikmati Kade Demes dengan ceria, sementara di meja makan, Dimitri pun sedang sembunyi-sembunyi mencicipi masakan buatan Sri tersebut. Hola, enak kan? Rashid mengagetkan Dimitri. Wajah Dimitri memerah karena kepergok sedang diam-diam mencicipi masakan Sri yang kemarin sempat dia tolak. Makanya jangan pura-pura tak mau kalau kau mau. Ujar Rashid mengipas-ngipas lehernya dengan tutup panci koleksi Dimitri. Simpan itu simpan, nanti jatuh. Itu bahannya dari kristal. Titah Dimitri seraya tetap mengunyah Kade Demes. Sri!
Panggil Rashid. Aku di sini kok, dari tadi sedang lihatin chef kesayangan Tuan Sean mencicipi makanan kampung yang biasanya jadi makanan hewan ternak. Sahut Sri muncul dari balik pintu. Dimitri tersedak. Sri gesit memberi Dimitri minum. Bismillah dulu kalau mau curi makanan, ujar Sri. Mencuri kok bismillah sih? Timpal Rashid. Dimitri meneguk air mineral hingga tandas. Saat Rashid dan Sri terus saja meledek Dimitri, Lanita dan Sean muncul di ruang makan. Habis, Sri. Suamiku minta lagi, ujar Lani. Dimitri kembali tersedak. Ya, sisanya sudah dimakan Dimitri, Tuan. Sesal Sri. Sean mesem. Enak, Dim? Tanyanya. Enak, Tuan. Tambah enak saat nanti aku racik dengan bumbu ala Chef Dimitri, ujar Dimitri kalem. Sri mencibir dengan memajukan bibirnya. Apa susahnya bilang bumbu sederhana lokal juga enak? Sean tergelak. Ya sudah, besok buatkan lagi, ya. Satu dengan bumbu lokal, satu lagi dengan bumbu western. Kita bandingkan lebih enak mana? Dimitri dan Sri mengangguk patuh. Keesokan harinya di panti asuhan Sanggraloka, Sisi melepas baju bagus yang dia kenakan lalu menggantinya dengan baju lusuh, begitu juga dengan teman sekamarnya. Kenapa sih pakai baju bagus kalau ada orang kaya datang aja? Kenapa nggak tiap hari kita dikasih baju bagus? Gumama Sisi. Ya biar nggak malu-maluin orang yang mau adopsi kita, Ci. Sahut Zina. Kita makan daging juga sebulan sekali, pas ada acara bakti sosial aja. Gerutu Sisi. Yang penting kita makan kenyang sama sayur, tahu tempe dan telur tiap hari. Kata Ibu Werda itu jauh lebih sehat. Sahut Zina lagi. Andai tiap hari makan paha ayam. Gumam Sisi pelan. Kalau sudah besar, aku mau jadi orang kaya biar tiap hari bisa makan paha ayam terus. Seru Sisi. Zina dan yang lainnya ikut memberi Sisi semangat. Ci, tadi aku lihat Guntur lagi berantem sama Rangga di dekat sumur bekas, ujar Yulis. Tanpa banyak kata seketika Sisi melesat keluar kamar. Dia berlari ke halaman belakang panti dan menuju sumur bekas. Sisi melihat Rangga sedang duduk di benteng sumur bekas dengan mendekap mobil-mobilan pemberiannya, sementara Guntur terus saja mencoba merebut mobil mainan milik Rangga. Aku pinjam mainannya, paksa Guntur. Enggak, nanti kamu rusak. Ini pemberian Sisi, aku harus menjaganya. Sahut Rangga tertunduk dan memeluk mobil mainan pemberian Sisi. Guntur tidak suka mengetahui Sisi memberi mobil mainan pada Rangga. Sini, ku bilang. Aku cuma pinjam sebentar. Guntur mencoba menarik kedua tangan Rangga yang memeluk erat mainannya. Rangga yang tampak ringkih bergoyang-goyang di benteng sumur bekas. Guntur berhasil membuka tangan Rangga yang kecil dan tenaganya kalah kuat dari Guntur. Mobil mainan nyaris berhasil direbut tapi Rangga gesit mengambilnya kembali. Keduanya saling tarik-menarik buntut dan kepala mobil. Hei, Guntur! Hentikan! Teriak Sisi. Guntur tak peduli, dia terus menarik mobil mainannya. Entah kenapa dia tidak suka jika Sisi selalu saja memperhatikan Rangga. Sebelum Sisi berhasil mendekat, keseimbangan Rangga kalah oleh tenaga Guntur yang tubuhnya lebih besar darinya. Rangga memang berhasil merebut mobil mainnya, tapi dia terjengkang dan sukses terjun masuk sumur. Rangga! Teriak Sisi panik. Guntur pun ikut panik. Dia tidak bermaksud membuat Rangga jatuh. Guntur hanya ingin mobil mainan milik Rangga. Sisi dan Guntur melongo ke dalam sumur. Kedalaman sumur adalah 2 kali tinggi atap rumah. Meski sumur itu sudah kering, tetap saja jatuh dari ketinggian 2 atap rumah untuk anak sekecil Rangga pasti menyakitkan. Rangga! Panggil Sisi dan Guntur serempak. Tak ada sahutan. Sisi menoleh pada Guntur lalu mendorongnya dengan berderai air mata.
Kamu kenapa selalu jahatin Rangga? Dia punya salah apa sama kamu? Jerit Sisi. Aku nggak bermaksud dorong dia, Ci. Aku cuma mau pinjam mobil mainannya. Guntur berusaha mengelak dari dorongan tangan mungil Sisi. Kalau Rangga mati gimana? Aku aduin sama ibu panti. Sisi kembali melesat mencari bantuan. Guntur semakin panik. Dia takut Rangga benar-benar mati seperti yang dikatakan Sisi. Rangga, kamu nggak apa-apa? Teriak Guntur. Hening. Rangga, jangan diem aja. Jawab. Guntur mendengarkan dengan seksama. Dia melihat Rangga tergolek meski agak sedikit gelap. Dia sedikit mendengar erangan. Masih hidup. Desis Guntur. Kau tunggu, ya. Jangan mati dulu, aku mau cari tali. Teriak Guntur berlari menuju gudang panti. Setibanya di gudang panti, Guntur segera mencari-cari tali. Tali apa saja yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkan Rangga. Guntur terbelalak melihat tali tambang yang teronggok di bawah meja kayu yang penuh debu. Secepat kilat Guntur mengambil tali tambang itu. Dia kembali berlari ke arah sumur. Hei, nak! Kau jangan mainan tali tambang! Teriak Mudin, salah satu petugas kebersihan panti yang kebetulan lewat gudang. Guntur tak peduli, jantungnya berdetak hebat karena mencemaskan Rangga. Kedua matanya mengembun. Dia memang selalu bersikap jahat pada Rangga. Tapi tak pernah punya niat melukai Rangga seperti tadi. Itu murni ketidaksengajaan. Guntur mengikat asal tali tambang ke batang pohon kelapa lalu menjulurkan tali ke dalam sumur. Hei, nak! Kamu ngapain? Jangan mainan di sumur bekas, bahaya! Teriak Mudin, lelaki separuh baya itu keheranan melihat Guntur hendak masuk Ada satu sumur. aplikasi. Itu anak mau masuk sumur. Allahu Akbar, ada-ada saja mainannya. Mudin gegas menyusul Guntur. Guntur sendiri sudah meluncur ke bawah sumur dengan tali tambang yang dia julurkan, tapi ternyata tidak sampai ke bawah. Tali itu berujung di tengah-tengah. Dia kebingungan. Guntur, kamu mau ngapain ke dalam sumur? Naik cepat! Teriak Mudin dari atas. Guntur panik. Dia tak mungkin naik lagi karena sudah setengah perjalanan. Akhirnya dia lebih memilih menjatuhkan diri sambil terpejam dan berserah apakah dia ikut mati di dalam sana bersama Rangga atau bagaimana. Sementara itu Mudin mendengar beberapa orang tergesa-gesa berdatangan. Ada Werda, beberapa petugas dan anak panti, Sisi, juga Son dan Lanita. Apakah Rangga dan Guntur berhasil diselamatkan?